terima kasih, masih bersama Pak Rosan. Pak Rosan, itu benar Kadin sedang mengkaji opsi untuk lockdown disampaikan ke pemerintah? Ya, kita mengkaji semuanya gitu ya. Mengkaji semuanya, opsi-opsinya, tetapi ya ini kembali kita serahkan kepada pemerintah. Karena dalam keadaan seperti ini kan kita harus melihat opsinya. Termasuk sampai opsi terakhirnya itu apa gitu. Kembali lagi ini kan kita punya analisa opsi kan, kalau misalnya penurunan ekonomi segini, ini A. Kalau penurunan dampaknya seperti ini B. Jadi kan mesti ada analisa-analisanya. Nah itu kita sedang lihat keseluruhan. Tetapi kami sih di dunia usaha di Kadin ya kita juga fokusnya untuk bagaimana kita meningkatkan kesehatan keselamatan ini dengan melibatkan seluruh dunia usaha. Kalau mengacu pada skenario buruk ekonomi kita 3% tumbuhnya, menurut Kadin lebih tepat itu lockdown atau tidak? Kita analisa masih kita jalankan, jadi saya tidak bisa mengatakan sebaiknya itu seperti apa. Tetapi ini kita sedang benar-benar kaji, kita melibatkan semua para asosiasi, akademi, dan para ekonom untuk melakukan pengkajian ini gitu ya. Karena apakah ini hanya sifatnya kota, provinsi, negara, itu kan dampak-dampaknya beda-beda gitu. Tapi ini memang pilihan yang tidak gampang. Agak rumit hitungnya Pak ya? Oh iya, sangat. Kalau lockdown dampak ekonomi itu akan lebih parah gitu Pak? Ya, bisa jadi, karena lockdown ini kan juga mungkin berapa lama pertanyaan. Apakah full lockdown atau special lockdown, hanya partial lockdown? Jadi yang lain tetap buka, yang penting-penting buka, jangka waktunya berapa lama, 14 hari, daerah tertentu, daerah tertentu kan kajian ini sangat komprehensif dan saya yakin pemerintah tetap melakukan kajian-kajian seperti itu. Di Perancis 15 hari, Italia sekitar itu. Nah, kita mungkin berapa hari yang pas ya kalau itu? Agak susah lah kalau untuk bilang ini, tapi ya kalau lihat dari negara-negara lain kan minimum 14 hari ya, 14 hari, 15 hari, dilihat dengan perkembangannya seperti apa. Gitu. Nah Pak Rosan, ini menangani corona ini kan tidak sekedar pemerintah ya. Awal-awalnya kelihatannya kok pemerintah jalan sendiri nih. Dunia usaha sepertinya kok ini di belakang nih hanya minta insentif nih. Ini apa yang sudah dilakukan oleh dunia usaha untuk membantu secara konkret dari hanya meminta insentif? Ya kita juga meminta ini dilibatkan. Jadi kan sudah ada beberapa, malah kita yang minta kepada pemerintah, pada Pak Menkes untuk dilibatkan. Jadi ada beberapa rumah sakit swasta sudah siap untuk corona. Kita ingin juga tes bisa dilakukan di rumah sakit swasta. Dan kita pun sudah berkumpul memberikan target kita untuk mengumpulkan untuk tes, alat ADP, kemudian yang lain-lain. Kita juga membentuk yayasan kemanusiaan Kadin Indonesia yang kita organisir seluruh pengusaha gitu untuk berpartisipasi. Kita raise funding juga dan kita berikan ini secara besar-besaran sih, masif gitu. Jadi kita akan berikan kerjasama sama dengan BNPB, dengan Palang Merah Indonesia, dengan DMI. Intinya kita terutama ingin membantu dari ya supaya masyarakat semua bisa dites lah gitu ya. Karena kalau dibilangnya ini kan musuh yang tidak terlihat. Ya untuk terlihat yang mesti dites, jadi ketahuan ini ada di mana, bisa dipetakan gitu. Jadi kita sih sekarang fokusnya justru di situ gitu ya. Dan kita minta partisipasinya lah kepada pengusaha, dunia usaha dan juga masyarakat untuk sama-sama kita memerangi ini gitu. Ini alat rapid test kan dari luar, impor. Nah, mestinya kan tidak kena pajak tuh Pak. Saya dengar itu masih dipajakin tuh Pak. Iya, benar. Kemarin baru teman pengusaha yang masukin, lalu dibantu untuk kasih ke Menkes, kena pajak. Nah, saya baru, iya nanti saya mau minta ke Menteri Keuangan nih. Kan udah ngebantu, jangan dikenain pajak dong. Ini kan untuk dalam program kita membantu bersama-sama gitu ya. Itu yang memang perlu perlu dipertimbangkan ya supaya tidak dikenakan pajak. Perusahaan ini kalau dilihat dari mortality ini kan tidak terlalu tinggi ya dibanding TBC atau DBD. Tapi problem kita ini kan kalau yang kena banyak daya tampung rumah sakit untuk menampung ini. Nah, ada nggak sumbangan dari pengusaha dalam Kadin untuk menyediakan gedung atau rumah sakit untuk menampung pasien? Kalau lonjakannya tambah banyak. Ya, sebetulnya sudah ada, contohnya Siloam. Ya. Dari Pak James Triadi sudah
menyediakan. Jadi kita juga udah bicara dengan Kalbe juga sudah mulai. Jadi memang selain yang disediakan pemerintah, saya tahu pemerintah juga sudah akan menyiapkan wisma atlet. Sejak minggu lalu saya disampaikan. Kemudian di Patra. Jadi BUMN juga sangat aktif. Saya tahu, saya koordinasi dengan Pak Erik. Pak Erik juga menyampaikan kalau perlu barang-barang dari luar yang mau disumbangkan, kasih tahu saya, dia bilang itu. Nanti saya minta Garuda bantu gitu untuk dijemput. Jadi ini juga koordinasi yang sangat baik. Nah, di saat-saat seperti ini memang koordinasi komunikasi sangat penting sekali ya dalam kita, karena ini kan perubahannya kan harian nih gitu. Dan alat-alat juga akan terus masuk nih kelihatannya, dan insya Allah yang dites juga akan makin banyak gitu. Nah, ini setelah dibentuk gugus corona, Pak Rosan merasa bahwa komunikasi, koordinasi dengan swasta dengan pemerintah sudah lebih baik ya dibanding sebelumnya. Ini makin sangat baik. Saya juga udah ketemu dengan Pak Doni, kita bicara, dan Pak Doni juga meminta Pak Rosan masuk ke dalam tim gugus corona ini. Oh siap, saya bilang itu. Nanti saya koordinasi untuk para pengusahanya. Jadi saya juga resmi diminta masuk, karena ya ini semua unsur lapisan masyarakat harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan kebersamaan lah kita bisa menghadapi ini dengan kuat. Gitu. Mestinya kalau dari awal begini penanganannya akan lebih bagus sih Pak Rosan ya. Lebih ini organisasi. Makanya kita juga mengusulkan waktu ketemu Bapak Presiden, Pak, bentuk Pak Task Force Corona Pak segera. Kita usulkan juga itu. Dan respon Bapak Presiden memang sangat-sangat luar biasa. Wah, kalau Kadin nggak ketemu Presiden itu nggak terbentuk itu gugus corona nih. Nah, mungkin terbentuk juga lah, kan pasti sudah ada pemikiran-pemikiran dari pemerintah. Tapi kita lebih mendorong aja. Lebih cepat lagi ya. Rupanya Presiden lebih mendengar dunia usaha dibanding menterinya sendiri nih. Enggak lah, Bapak Presiden masih mendengar semua pihak lah beliau sih. Kita lanjut segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Ini apa yang sudah dilakukan oleh dunia usaha untuk membantu secara konkret dari hanya meminta insentif? Kita berikan ini secara besar-besaran sih, masif gitu. Jadi kita akan terutama ingin membantu dari ya supaya masyarakat semua bisa dites lah gitu ya. Karena kalau dibilangnya ini kan musuh yang tidak terlihat.